Halo guys, nama gue Stephen dari Step Test Vibo Game, dan di video kali ini kita bakal gaming test HP personal gue, yaitu si Samsung Galaxy S24 Ultra. Ini yang varian 1 TB, dan ini HP yang gue pakai untuk nge-upload semua video yang ada di channel ini, mau di channel ketiga ini atau di channel Step Tech utama. Buat kalian yang bingung, lah bang, kalau misal ini HP-nya dipakai buat tes gaming, ini nge-record pakai apa? Ini nge-record pakai Nubia Red Magic 8S Pro yang tadi pagi gue udah review unbox ya untuk videonya di main channel. Dan sorenya kita langsung coba kameranya seperti ini, 4K 60 di Red Magic 8S Pro. Lumayan oke sih menurut gue, dan mari kita langsung aja masuk ke tes gamingnya. Disclaimer, belum ada game plugin sayangnya di Samsung Galaxy Store ya. Dan juga untuk si HP-nya sendiri, ini gue udah pakai Scene 8 ke install, dan untuk Wuthering Wave gue udah installnya versi Galaxy Store, karena banyak yang bilang versi Galaxy Store lebih bagus ya katanya. Jadi ya, mari kita langsung aja launch si gamenya. By the way, sorry, ini gue pakai bahasa Jepang gara-gara gue lagi belajar bahasa Jepang, jadi overall ini UI-nya full Japanese ya, sorry about that. Dan mari kita langsung aja tes. Jadi untuk tesnya sendiri biasanya kan gue agak di zoom ya, tapi karena ini kameranya nggak ada, lensanya kurang bagus untuk zoom 2 kali, jadi gue bakal gini aja lah ya. Jadi dideketin kayak gini. Kita langsung aja tes. Seperti biasa sih tesnya sih, tadi kan udah lihat ya timeline-nya. Kita bakal lihat bagaimana untuk si Deceptimon, Whimpering Waves, dan teman-teman. Overall, gue sih suka pakai HP ini untuk main Wuthering Wave, tapi hanya untuk daily commission aja. Jadi cuma 5 menit masuk, habis itu keluar lagi. Gue penasaran kalau lama ini gimana, karena ini HP agak cukup panas ya, walaupun coolingnya kata Samsung bagus gitu. Dan yang pasti ini HP udah banyak banget aplikasi, ini kan 1 TB, jadi apakah ngefek atau enggak, we never know. Kita taruh di sini aja. Dan ini gue mau setting. Oke, untuk setting sendiri, nah ini nih settingannya. Gue udah coba, karena ini 8 Gen 3, kita coba rata kananin semua. Kecuali shadow-nya gue di high aja, karena ultra high again, nggak beda jauh. Itu hanya waste of performance, dan sisanya rata kanan kecuali FSR ya, seperti biasa sama tadi shadow. Brightness gue pastiin udah full, dan mari kita langsung tes. Pertama, muter-muter dulu aja di Deceptimon. Oh ya, seperti biasa ya, gue ini juga nih, color settingnya di sini, biar kerasa lebih bagus aja kualitasnya. Oke, kita jalan-jalan dulu di Deceptimon, siang-siang nih. Kita terbang ke atas nih ya. Sayangnya di Gen 3 ini nggak ada itu, apa, ultra high res nggak ada. Nah, seperti ini. Cukup oke sih menurut gue. Kita jalan ke sini, kita coba turun ke tangga bawah ya. FPS 50-an masih oke. Kalau lagi terbang 53, oke, dia nggak mau turun ke 40, bagus lah. Oh, turun tuh ke 40, oke, baru aja dibilang. Ya elah. Tapi overall, di Deceptimon awal main ini oke, dan tadi kita mulai di 37 Celsius ya, sekarang udah 39, jadi ya naiknya lumayan cepat. Again, nggak ada cooling kayak di Red Magic, jadi it's oke lah. Kita coba keluar. Dan kalau misal HP ini at least nggak sepanas, itu ya, nggak sepanas Poco F7, ini sih udah menang pasti, soalnya Poco F7 tuh HP gaming loh. Walaupun memang lebih murah, tapi harusnya ini lebih buruk karena ini bukan HP gaming ya. Tapi coolingnya ini bagus juga sih. Kita lihat aja ya, karena 16 Pro aja lebih bagus dari Poco F7. Tapi again, ada harga, ada kualitas mungkin. Kalau misal kita di open world kayak gini nih, smooth juga, 59, 58 FPS-nya. Nice. Dan nanti kita biasa terbang ke jembatan. 53 kita terbang. Cuma gue curiga ini thermal-throttling-nya bakal agak parah sih sama screen dimming-nya. Gue curiga. Kalau lagi terbang 57, 52, masih oke. Masih enak. Wow, nabrak pilar lagi. Oke. Dan kita coba lari cepat nih. Boom. Lari cepat lagi, aduh, ke cancel. Sayangnya di HP nggak ada itu ya, environment effect. Nggak bisa ngomong gue. Overall, oke. No problem. Tadi udah mati, gue nggak sengaja kebunuh by the way. Next kita langsung aja loncat ke Whimpering Waves, seperti biasa. Udah kelihatan ini kayaknya udah agak ngedim ya brightness-nya. Gue sih kerasa agak ngedim dikit, dan untuk panas sendiri yang bikin salut ya belakangnya ini
di sini panasnya memang nggak rata ya. Dia panasnya dulu di sini, anget-anget di sini, dan di sini baru anget kecil aja. Tapi overall nggak terlalu parah. Kita baru main berapa menit ini? Aduh, lupa di timer lagi. Tapi ya, udah 5 menit kita main. Gue lihat dari si recordingnya. Dan yang kerasa panas itu dari titanium frame ya. Daerah sini, daerah atas, dia mulai kerasa anget-anget panas. Masih belum bikin sakit kayak F7, tapi udah mulai kerasa. Kita langsung coba aja Whimpering Waste nih. Teleport. Kelihatan ya, ini brightness-nya udah ngedim. Karena ini full brightness loh. Full brightness dia agak ngedim gitu. Oke, seperti biasa kita bakal main Whimpering Waste dan gue nggak bakal ngomong. Biar bisa kalian dengar speaker. Speaker di Samsung sih HP flagship, jadi bagus. Dia detail banget, walaupun nggak basic, tapi bagus detail dan nggak bikin sakit ke kuping. Oke, let's go. Aduh, frame rate-nya nggak tahu kenapa jadi 0 guys, sorry. Kayaknya ngebug ya. Nanti gue fix di second phase ya, ini frame rate-nya nggak tahu kenapa kayak gini. Bam! Bagaimana kalian bisa kasih saran apakah kalian lebih suka gue diem kayak gini atau sambil ngomong gitu? Jadi kayak komentari. Bisa komen di bawah ya, lebih suka mana? Atau mungkin di first phase gue nggak ngomong dan second phase gue ngomong? Bisa komen di bawah. Oke, seperti itu. Taruh dulu ini, gue fix dulu frame rate-nya, bentar gue balik lagi. Oke, udah bentar lagi, tinggal nyalain mati dan frame rate-nya. Oke, sekarang ngebug nih. 59, 59, 60, 59, 60 gaje. Oke lah, kita lupain aja frame rate-nya, ini kayaknya agak ngawur ya. Tapi tadi pas gue coba main, it's pretty good, smooth, enak dimainin, dan starternya dikit ya. Ada starter tapi dikit banget, hampir nggak ada karena RAM-nya juga gede. Dan speakernya gue bisa bilang enak, dia memang nggak paling basic, nggak paling imersif, tapi detail dan separasinya udah bagus banget, kelas flagship. Jadi ya wajar lah, ini kan Samsung versi flagship ya. Cuma memang tadi frame rate-nya kerasa banget jatuh ya. Kalau misal lagi banyak efek itu bisa sampai 40, 30 plus mungkin. Gue sih nggak ngelihat ini soalnya tadi error kan. Tapi overall average-nya agak tinggi, jadi bagus. Average-nya ya 50, 45 FPS-an lah. Oke banget. Dan temperatur sekarang di 42 Celcius, baterai cukup boros ya, sekarang 70%. Kita langsung aja coba di Cartetia selanjutnya, phase 2. Layar kelihatan ya, udah ngedim banget ini. Kelihatan banget, udah lebih gelap dari aslinya. Jadi, HP flagship gini memang biasanya agak agresif untuk dimming screen, sama kayak iPhone 16 Pro juga. Oke, langsung aja kita di phase kedua, pakai Carte. Let's go. Seperti biasa, gue nggak bakal ngomong biar kalian bisa dengerin lagi.
Oh fuck, pas banget itu pas lagi ulti. Oke, seperti itu guys, dan ini layarnya udah ngedim banget ya. Sama mau iPhone mau Samsung ngedimnya parah. Dan tadi bisa kita lihat itu FPS-nya bisa turun sampai 30 FPS, dan memang lumayan jaring atau lumayan kurang enak dari 60 tiba-tiba langsung ke 30 itu kayak kurang comfortable, tapi at least layar masih responsif. Dan untuk Whispering Waves, apalagi untuk HP flagship yang bukan untuk gaming ya, ini masih oke loh. Dan untuk HP sendiri, ini udah mulai panas sekarang. Jadi panasnya lumayan unik, dia daerah frame sini udah mulai kerasa panas yang agak gak enak dipegang, mirip-mirip kayak si Poco F7 Pro, Poco F7 biasa maksud gue, tapi sisi kanannya masih oke. Jadi memang panasnya tuh kayak daerah sisi kiri sini loh, sisi kanannya oke gitu. Jadi ya, kalau bisa kayak gini, yang tangan kiri kerasa agak gak enak dibanding tangan kanan. Tapi overall, masih bagus gamingnya, dan kalau bisa mau dibandingin sama Poco F7 sih, ini nggak selama atau nggak secepat itu ya panasnya. Baru kayak sekitar 10 menit baru panasnya nggak enak. Kalau F7 itu langsung nggak enak. Jadi ya, dan setelah Whispering Waves selesai ini, disipasinya juga bagus loh. Sekarang udah nggak sakit lagi. Tadi aja pas Whispering Waves kayak nggak enak gitu, nggak enak dipegang. Sekarang udah oke lagi. Jadi cepat pergi juga gitu si panasnya. Cuma memang layar masih ngedim, itu sih wajar. Dan baterainya pasti bakal boros banget, bisa kita lihat. Oke, seperti itu untuk Whispering Waves. Kita keluar aja, dan next kita bakal hologram. Ini layar udah kelihatan itu banget ya, ngedim banget. Damn. Tapi gue lumayan salah ini HP utama gue, dan gue jarang dipakai main game selama ini. Ini kita udah hampir 15 menit main. Kita coba hologram, dan yang pastinya gue bakal cupu hologram. Jadi siap-siap aja ngelihat skill cupu ini. Ini gue skillnya kalau di HP sama kayak pemain Genshin lah. Gue hanya bisa di PC. Ini di PC gue lawan Lorelei udah gampang isi difficulty 6. Kalau di HP nggak tau lah, gak enak lah, gak tactile. Kayaknya gue generasi tua ya, makanya susah. Anyway, kita langsung lawan aja. Mungkin untuk hologram gue nggak bakal silent ya, kita bakal sambil ngobrol juga. Langsung kita lawan nih. Oke, gini aja udah 30 FPS cuy. Oh my god. Hey. Oh, wait, dodge that shit, motherfucker. Oh shit. Oh my god, stop it. Ngapain gue ulti? Woi, hampir aja. Ada lagi. I knew that. I read that. Last one. I read that too. Woi. I read that. I read that. Oh my god. Kayak ke counter ya. Woi. Yep. Oh my god. Fuck you, dude. Nah, it's our time, boys. Let's go. No, don't run away, fucking bitch. Ow! Oh shit. Harus di lock nih, Bay. Oh my god. Yep. Baru juga bilang harus di lock. My bro is healing. Okay. I can't see anything. Yeah, we lost. Yep.
Yap, we lost, whatever. Jadi pas tadi phase 2 Lorelei sih memang banyak going on, FPS-nya agak naik turun, dan ya gini gue skill issue aja sih, terlalu kecil gue nggak kelihatan what the fuck is going on. Tapi ya, seperti itu untuk main hologram, FPS tadi lebih keseringnya 40, 30 paling buruk ya, kalau misalnya lagi hologram gitu. Tapi surprisingly, tadi kan whimpering gue sampai sakit ya ini, tapi kalau untuk hologram masih enak loh. Jadi ya gue bisa bilang, masih better dari Poker 7 nggak sih? Again, kita langsung aja ke yang terakhir, kita lawan Lorelei Open World. Ya mungkin ini aneh ya, kenapa gue komparasinya sama HP 5 jutaan, ini kan HP 20 jutaan pasti list gitu. Ya mungkin karena itu kan HP gaming gitu, ya gue expect bakal bagus. Infinix GT30 Pro aja gaming bisa bagus gitu kan, jadi ya, we never know. Tapi yang pastinya untuk harga 20 jutaan sih, gue expect lebih bagus. Kalau misal gue pilih untuk gaming, S24 Ultra apa iPhone 16 Pro, ya gue lebih pilih 16 Pro lah, nggak cepet panas juga lagi. Ini memang, oh my god, look at that. 40 fps tapi kayak kayak delay gitu loh. Ada stutter juga sekarang. Lumayan thermal throttling-nya guys. Ini ya, Lorelei ecek-ecek ini mah. Aduh. God damn it. Aku udah pencet dodge itu. You guys see that? Die. Seperti itu. Main di sini memang udah panas, udah thermal throttling. Tadi pretty much 40-30 fps-an, 30 lebih seringnya ya. Jadi ya, seperti itu. Dan ini walaupun tulisannya 50, tapi 40-an ya, segitulah. Oke. Udah kerasa banget ya, performance-nya kepotong setengah. Tadi kan kita kayak masih 50-an, sekarang udah kayak 30-an, hampir setengah ya. Damn. Usage-nya juga ini lumayan tuh, power usage dan teman-temannya. Kelihatan dia kalau lagi panas gini, CPU-nya di underclock ya, biar nggak kepanasan itu. Oke, kita langsung aja ke sini nih. Ke kota Septimon untuk ngecek sekarang bagaimana sih thermal throttling-nya gitu ya. Tadi kan kita udah main lama gitu. Apakah ada perbedaannya gitu? Kita lihat aja. Malam-malam lagi, mantap. Oke. Layar udah absolutely ngedim ini guys. Dan gue teleport kemana? Oh salah, pantesan. Loadingnya sih masih bagus ya, ini kan pakai UFS 4.0 jadi gancang bos. Mau bilang apa lu bocil? Man, shut the fuck up. Gradiata ni naranai bitch. Oke. Dan yap, kelihatan banget thermal throttling-nya. Tadi kita pas main di sini FPS-nya kayak 60 kan. 60, sekarang 40 pretty much. Lumayan agresif, turun 20 fps-an. Gelo. Kalau bisa kita terbang. ya. Wow, lumayan ya. Oh shit. Gue mau naik tadi. Kelihatan ini gue struggling karena 30 fps agak nggak enak kontrolnya buat terbang. There you go. Akhirnya. So, ada thermal throttling bisa kita lihat di sekitar 20 fps. Jadi kalau udah panas tadi baru kerasa thermal throttling sih gue rasa di 10 menit pertama. Ini rata kanan semua by the way guys. Dan thermal throttling-nya kerasa terus ini HP-nya mulai turun FPS-nya. Berapa? Kira-kira FPS-nya turun. Tadi kalau kita jalan-jalan itu turun sampai 20-25 FPS dari non thermal throttling ke thermal throttling. Lumayan agresif tapi wajar lah, ini kan bukan HP gaming juga namanya, tapi coolingnya cukup oke lah untuk kelas Samsung. Tapi Apple masih lebih bagus menurut gue coolingnya. Itu lebih tahan dan lebih nyaman aja gitu. Walaupun naik turun kayak gini masih kerasa responsif. Kalau ini kayak agak kerasa sticky kontrolnya kalau udah thermal throttling, gak tau kenapa. Tapi ya, konklusinya bagaimana? Konklusinya untuk di tahun 2025, kalau misalnya kalian mungkin punya S24 Ultra gitu, kayak kira-kira kuat nggak sih? Atau kalian ingin beli S24 Ultra, bisa nggak sih buat main game juga? Jawabannya sih, bisa banget ya. Sorry, ada suara motor bopung seperti biasa. Jawabannya, bisa banget. Ini gue di setting rata kanan, kalau ingin lebih sustain sih gue rekomen di medium setting aja. Tapi di rata kanan pun kalau misalnya kalian main lama gini masih oke, FPS masih bagus. HP memang panas dan gue agak takut sama baterainya. Ditambah lagi, boros juga ini baterainya kalau misalnya kalian di max setting, gue sih rekomen di medium aja.
Tapi kalau untuk daily commission 5 menit aja, max setting masih oke kok. Dan untuk main game, ini masih bagus banget karena pakai chipset yang bagus dan coolingnya juga not bad lah. Walaupun bukan yang terbaik, tapi not bad. At least coolingnya lebih bagus dari Poco F7. Agak aneh ya pada itu HP gaming, tapi ada harga ada kualitas again. So, untuk 2025, gue bakal kasih rating ini untuk HP gaming di 7 dari 10. Could have been better, tapi udah oke. Dan yang pastinya, gue udah pernah review HP ini ya. Gue bakal taruh linknya juga di deskripsi deh, atau bisa cek channel gue. Tapi ini HP masih oke banget. Ngapain orang upgrade 2 tahun, 3 tahun sekali kalau pakai HP flagship kecuali FOMO kan. Anyway, itu aja untuk HP tes gaming di S24 Ultra. Overall sih, gue lumayan surprise, lumayan oke. Ya, masih bagus lah. Kalian bisa konklusiin sendiri juga dari experience nonton video ini. Thank you for watching. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan ketemu lagi minggu depan untuk tes. Nanti kita bakal tes HP ini. Sierra Magic 8S Pro. Stay tune ya minggu depan. Goodbye.